Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Polres Tanah Karo tembak Bandar Sabu. 2 pasien COVID-19 sembuh di RS Darurat Batu 20 Simalungun. KPK RI diminta periksa penyelewengan anggaran COVID-19 Nias Utara. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Tanah Karo berhasil menangkap seorang tersangka yang diduga sebagai bandar narkotika jenis sabu. Tersangka dilumpuhkan dengan timah panas pada bagian kakinya, dikarenakan melawan petugas dengan senjata tajam. Seorang tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu dilumpuhkan oleh petugas dengan timah panas pada bagian kakinya, dikarenakan mencoba melukai dan menyerang petugas dengan menggunakan parang saat hendak ditangkap. JS merupakan target operasi tim Satres Narkoba Polres Tanah Karo. Saat melakukan penangkapan, polisi menemukan barang bukti narkotika jenis sabu pada bajunya dan 9 pisau yang digunakan untuk melukai petugas. Menurut Kasat Narkoba Polres Tanah Karo, tersangka dikenal licin dalam menjalankan bisnis haramnya. Petugas terpaksa melakukan tindakan tegas terukur karena melawan dan menyerang petugas dengan senjata tajam. Untuk hari ini, kami dari jajaran Sat Narkoba Polres Tanah Karo melakukan penindakan terhadap satu orang yang berinisial JS, di mana JS ini sudah PO kita dan memang sudah residivis kasus yang sama, kasus narkoba juga, yang memang sudah pernah kita tangkap, masih bisa melarikan diri dengan cara terjun ke jurang. Dan hari ini kita berhasil melakukan penangkapan terhadap JS dengan barang bukti narkotika kita duga sebagai jenis sabu sebanyak 2,63 gram, 1 buah handphone, uang hasil penjualan, dan 1 buah parang. Kini tersangka terancam pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarna TV. Serma Rama Wahyudi, pasukan TNI yang bergabung dalam pasukan perdamaian PBB yang bertugas dalam menjaga perdamaian di wilayah Kongo Afrika Tengah, gugur dalam tugas. Serma Rama Wahyudi merupakan warga asal Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Beginilah suasana rumah kediaman orang tua almarhum Serma Rama Wahyudi di Kelurahan Kerasaan 1, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Suasana rumah duka masih terlihat sepi, hanya beberapa kerabat keluarga saja yang datang dan menyambangi rumah keluarga almarhum guna menyampaikan ucapan turut berbela-sungkawa. Menurut Wagini, ibu dari almarhum Serma Rama Wahyudi, saat ditemui di rumah kediamannya mengatakan dia mengetahui kabar meninggalnya almarhum dari menantunya yang merupakan istri dari almarhum. Ia sangat terkejut dan mengaku sangat sedih mengetahui putra ketiganya ini meninggal dunia saat dalam menjalankan amanah negara sebagai pasukan perdamaian dunia PBB menjaga perdamaian di wilayah Kongo Afrika Tengah. Menurut Wagini, semasa hidupnya almarhum merupakan anak yang berbakti kepada keluarga maupun kepada orang lain. Selama 5 bulan bertugas di wilayah Kongo, almarhum juga kerap bertelepon dan video call kepadanya. Dari abangnya, karena istrinya tadi nggak ada nomor ibu, nomornya nggak ada di suaminya. Jadi abangnya ditelepon, bilang kan, namanya kan drama, di panggilannya Yudi. Iya. Yudi mah meninggal katanya. 7:30 tadi pagi dapat. Tadi pagi. Dijelaskan nggak Bu, meninggal kenapa? Nggak tahu Pak, cuma tertembak gitu aja. Tertembak ya. Sebelumnya Bu, almarhum ini sudah berapa lama berdinas di luar negeri di Kongo itu? Ya baru 5 bulan Pak. Baru 5 bulan? Nah, setahun dia di sana, tapi baru 5 bulan dan dia tertembak jadi. Almarhum direncanakan dimakamkan di Pekanbaru.
dan direncanakan ia beserta keluarga lainnya besok direncanakan akan berangkat ke Pekanbaru. Almarhum meninggalkan 1 istri dan 3 putra dan saat ini berdomisili di Pekanbaru. Penta News Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Diduga punya ilmu hitam, pembobol rumah kos di Medan dengan mudah membawa kabur barang berharga tanpa diketahui penghuninya yang tertidur pulas. Tidak butuh waktu lama, residivis spesialis pembobol rumah kos inisial KA alias W akhirnya berhasil ditangkap tim TK Polsek Medan Timur. Tersangka yang baru bebas dari hukuman dalam kasus yang sama ditangkap petugas di Jalan Pasar 3 Gang Surip, Medan. Saat akan ditangkap, pelaku berusaha melarikan diri dan melakukan perlawanan. Petugas tak ingin buronannya kabur terpaksa menembak kedua kakinya. Kepada petugas, tersangka mengaku telah membobol rumah yang dihuni 3 mahasiswa inisial RC di Jalan Setiajadi Gang Selamat, Medan. Dengan membongkar jendela, pelaku masuk dan mengobrak-abrik lemari dan membawa kabur barang berharga milik korban. Ironisnya, saat kejadian korban dan 2 rekannya tertidur pula seperti kena ilmu hitam hingga tidak mendengar apapun. Namun pelaku membantah kalau dirinya memakai jimat dalam melakukan aksinya hingga para korban tertidur tak sadarkan diri. Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita laptop, handphone, kartu ATM, dan surat berharga lainnya. Ya, pelaku residivis tahun 2019 kemarin baru keluar. Spesialis ini juga bongkar rumah. Sejak keluar itu berapa kali melakukan ya penyidikan? Sejak keluar baru ini yang ketangkap pengakuan. Tersangka ditembak bang, kenapa bang? Lakukan perlawanan, kita tembak. Tidur ya? Iya. Nggak tahu ada sama sekali masuk. Ada tersadar dikit kan, tapi saya pikir teman saya karena gondrong juga sama kayak malingnya. Dari catatan kepolisian, pelaku sudah melakukan aksi kejahatan di 4 TKP berbeda di Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. 2 pasien COVID-19 sembuh di RS Darurat Batu 20 Simalungun, beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pasien positif COVID-19 hasil swab di Kabupaten Simalungun yang telah dinyatakan sembuh kembali bertambah 2 orang per tanggal 24 Juni 2020. Kedua pasien tersebut merupakan pasien ke-9 yang dinyatakan sembuh hasil swab setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 di Batu 20. Pasien positif COVID-19 hasil swab di Kabupaten Simalungun yang telah dinyatakan sembuh kembali bertambah 2 orang. Sehingga total jumlah pasien sembuh dari COVID-19 hasil swab per tanggal 24 Juni 2020 keseluruhan berjumlah 21 orang. Pasien pertama berjenis kelamin laki-laki berusia 58 tahun warga Nagori Rambung Merah dan perempuan berusia 47 tahun warga Karangkeri Marihat Hulu, Kecamatan Siantar. Setelah dinyatakan sembuh, pasien langsung diberangkatkan oleh Direktur Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 Jan Maurisdo Purba beserta dokter dan petugas medis dari rumah sakit ke alamat pasien masing-masing. Saat melakukan pemberangkatan, pasien tersebut diberi hiau sebagai tradisi untuk memberi semangat dan bentuk kesyukuran atas kesembuhan pasien. Pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 Jan Maurisdo Purba mengatakan, kedua pasien dipulangkan setelah menjalani tes swab 2 kali dengan hasil negatif dan masa perawatan 36 sampai 37 hari. Kita memulangkan 2 pasien, jadi pasien COVID positif yang sudah sembuh atau swab negatif 2 kali berturut-turut sebanyak 2 orang. Untuk yang kedua pasien ini adalah dari warga Kecamatan Siantar, tapi desa berbeda. Satu di Rambung Merah dan satu di Karangkeri Marihat Hulu. Pasien yang laki-laki umur 57 tahun, dia dirawat selama 37 hari. Pasien perempuan
umur 54 tahun, dirawat selama 36 hari. Dengan bertambahnya pasien sembuh COVID-19, dalam hal ini Ketua Gugus Tugas JR Saragi menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap Dinas Kesehatan, Direktur dan para petugas medis Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 yang telah melaksanakan perawatan pasien dengan hasil yang maksimal. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara mengunjungi sekaligus menyerahkan bantuan kepada warga korban terdampak banjir di Kecamatan Tapiandolo, Kabupaten Simalungun. Penanganan banjir menjadi perhatian anggota DPRD saat berkunjung ke lokasi. Sebanyak 5 anggota DPRD dari daerah pemilihan atau Dapil 10 meninjau langsung hunian penduduk yang terdampak banjir yang terjadi pada minggu lalu. Saat berada di lokasi, para anggota DPRD lebih dulu menyerahkan bantuan berupa pakaian, sarung, minyak makan, biskuit dan lainnya kepada warga. Selanjutnya mengunjungi rumah penduduk terdampak banjir. Penyebab banjir diduga adanya saluran gorong-gorong di bawah perlintasan rel kereta api yang sudah tersumbat. Para anggota dewan meminta pihak perusahaan kereta api untuk segera memperbaiki gorong-gorong yang dibangun pada masa Belanda ini untuk menghindari dampak yang lebih parah lagi apabila tidak segera ditangani. Ya, baik. Jadi siang ini kami DPRD Sumut di Dapil 10, kami ada 5 orang ini lintas partai. Ya kan, kami mengunjungi Kelurahan Sinaksa, Kecamatan Tapiandolo, Kabupaten Simalungun untuk melihat langsung kondisi masyarakat. Ada 40 kakak yang terdampak kebanjiran yang setinggi sampai 2 meter. Dan kami tracking langsung ke lokasi masalah. Ini masalahnya terjadi pada gorong-gorong yang ada di rel kereta api. Kami sudah lihat langsung lokasinya, ya kan. Jadi saat ini pada kesempatan ini melalui media ini kami meminta kepada Balai Teknik Perkereta-apian dan juga PT Kereta Api mohon segera ditangani dan diperbaiki gorong-gorong ini. Karena efeknya ini kami lihat langsung tadi ini juga sudah ada longsor di bawah. Dari hasil kunjungan ke lokasi, Roni mengatakan dalam waktu dekat akan mendatangi perwakilan pihak kereta api yang di Medan untuk segera membahas permasalahan gorong-gorong yang menjadi penyebab air menggenangi rumah penduduk. Penta News Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Pasca ditetapkannya menjadi zona merah di Kabupaten Karo, para sopir di Terminal Bus Kabanjahe keluhkan tidak adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Karo. Begitu juga tidak ada sosialisasi serta imbauan pemerintah terhadap masyarakat di seputaran terminal untuk menerapkan protokol kesehatan. Inilah suasana di lokasi Terminal Bus Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo pasca penetapan zona merah karena peningkatan drastis pasien positif COVID-19 beberapa hari terakhir. Masyarakat terlihat biasa saja, terutama yang berada di terminal masih ada warga tidak memakai masker. Dampak COVID-19 menyebabkan sebagian para sopir tidak lagi dapat bekerja dikarenakan tidak adanya penumpang. Begitu juga dengan pemerintahan Kabupaten Karo yang tidak ada memberikan bantuan. Menurut salah seorang sopir, sejak pandemi COVID-19 dirinya sudah tidak lagi sepenuhnya bekerja. Pemerintahan Kabupaten Karo juga tidak pernah memberikan bantuan. Begitu juga dengan sosialisasi dan imbauan serta pembagian masker pun tidak pernah dilakukan. Sama sekali nggak ada apapun, cuma isu-isu aja ada 600 satu bulan katanya, tapi hanya ngomong doang. Khusus kita di Karo yang sering ngetem di sini nih Bang, dari pemerintah Karo ada pemberian nggak Bang? Nggak ada apapun. Untuk sosialis tangan kayak gitu aja. Itu pun membuat masing-masing lah di depan rumah masing-masing. Oh, bukan dari Pemkab sendiri ya Bang? Bang, dengan kondisi kayak gini Bang, kita kan terdampak nih Bang. Nggak ada angkutan, nggak ada pengunjung ataupun duduk. Itu gimana cara penanganan kita Bang? Kalau kami? Iya. Ya apa adanya lah. Biarpun sepi kita tetap jalan ya Bang? Tetap jalan. Para sopir berharap kepada pemerintahan Kabupaten Karo untuk memberikan bantuannya baik berupa sembako, masker maupun tempat pencucian tangan serta pengecekan suhu tubuh untuk para penumpang.
Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Penggiat anti korupsi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia segera mengaudit pengelolaan anggaran COVID-19 di Kabupaten Nias Utara. Pasalnya, jenis-jenis pengeluaran seperti pengadaan mobil ambulans dicurigai adanya penggelembungan anggaran. Pengadaan ambulans bersumber dari anggaran COVID-19 Kabupaten Nias Utara menuai kontroversi dari berbagai kalangan. Anggaran pengadaan mobil ambulans jenis Toyota Hiace Premio sesuai rencana kegiatan belanja gugus tugas COVID-19 Kabupaten Nias Utara sangat fantastis hingga mencapai 700 juta rupiah. Yason Hareva selaku penggiat anti korupsi mengungkapkan bahwa tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Nias Utara menghambur-hamburkan biaya yang telah dianggarkan. Menurut Yason, harga mobil jenis Toyota Hiace Premio tersebut paling tinggi hanya senilai 550 juta rupiah. Pengadaan mobil ambulans senilai 700 juta rupiah tersebut dituding untuk meraup keuntungan tersendiri bagi oknum tim gugus tugas COVID-19 karena Kabupaten Nias Utara hingga saat ini masih berstatus zona hijau. Namun pengeluaran yang dilakukan sungguh di luar dugaan. Sementara ambulan yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Utara tergesa-gesa adanya pemborosan anggaran yang seharusnya tidak diadakan dan Nias Utara memaksakan. Ini salah satu kabupaten di Kabupaten Nias Utara yang melakukan pengadaan ambulans. Jadi mohon kepada penegak hukum agar dana COVID-19 Kabupaten Nias Utara diaudit. Selain pengadaan mobil ambulans yang diduga sebagai pemborosan, pengeluaran lainnya juga yang dilakukan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pengguna anggaran disinyalir hanya mengambil keuntungan sepihak. Diketahui seluruh puskesmas di 11 kecamatan se-Kabupaten Nias Utara telah tersedia mobil ambulans yang dibelanjakan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini pun dikonfirmasi kepada Herman Zebua selaku Kepala BPBD sekaligus pengguna anggaran, namun dirinya bungkam dan tidak ingin memberikan keterangan resmi. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, sesuai laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, bahwa pembayaran tunjangan anggota dan pimpinan DPRD Pematang Siantar yang tidak sesuai ketentuan sebesar 1,1 miliar lebih. Sampai saat ini dari 30 orang anggota DPRD Pematang Siantar, 20 orang diantaranya belum mengembalikan temuan BPK RI tersebut. Sebanyak 30 anggota DPRD Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara diminta untuk mengembalikan kelebihan tunjangan yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI senilai 1,4 miliar. Sesuai surat BPK tertanggal 9 April 2020 lalu, terdapat 52 nama anggota dan mantan DPRD Pematang Siantar yang harus mengembalikan uang dengan nilai bervariasi mulai 13 juta rupiah sampai 35 juta rupiah hingga batas waktu 16 Juni 2020. Meski batas akhir pengembalian sudah habis tempo, dari 30 anggota DPRD aktif yang baru mengembalikan masih 10 orang. Sedangkan dari 22 nama mantan anggota DPRD hanya 4 orang yang mengembalikan kelebihan pembayaran tunjangan tersebut. Kelebihan tunjangan anggota dan mantan anggota DPRD karena adanya perbedaan persepsi kemampuan keuangan daerah antara BPK RI dan Pemko Pematang Siantar. Sekretaris DPRD Kota Pematang Siantar Wanden Siboro mengatakan, kesalahan kelebihan pembayaran tunjangan anggota dan pimpinan DPRD Pematang Siantar itu merupakan kesalahan dari tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD. Setelah ada LHP dari BPK, lanjut kita tindak lanjuti dengan menyurati kepada semua yang ada nama-namanya sesuai dengan LHP BPK. Dan sampai saat ini surat kita sudah 2 kali kita sampaikan dan mereka sudah respon juga
dan ya terima kasih juga mereka merespon, dan ada yang sudah mengembalikan secara lunas dan ada juga masih yang dicil. Tapi yang kita tanggapi di sini adalah berarti niat baik mereka, itu yang kita nilai berarti ya mereka merespon sesuai juga dengan hasil rekomendasi pembahasan LHP, karena pansus juga rekomendasinya harus menindaklanjuti temuan yang ada di LHP BPK. Jika temuan BPK RI tersebut tidak dikembalikan, Wanden Siboro mengatakan bahwa eksekusi bukan kewenangan Sekretariat DPRD. Yang jelas, pihak Sekretariat DPRD sudah melaporkan ke BPK, Wali Kota, dan Inspektorat. Tim Liputan melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.